Halo, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan masuk ke materi bab 2, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apa itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan kita pelajari di materi bab ini ya. Baik, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, peta konsep hal-hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi, kemudian cara mengukur pertumbuhan ekonomi, pengertian pembangunan ekonomi, kemudian perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang, dan kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilan. Jadi ini semua materi ini yang akan kita pelajari di bab ini. Oke. Tujuan pembelajaran bab ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi, kemudian mendeskripsikan cara mengukur pertumbuhan ekonomi, menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi, menganalisis perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, menjelaskan perencanaan pembangunan ekonomi, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, menganalisis permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang, dan mendeskripsikan kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya. Ya, Ibu berharap tujuan pembelajaran ini benar-benar kalian kuasai. Kalian bisa cari nanti materi dengan banyak literasi ya. Nah, sekarang kita masuk pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. Apa sih yang dinamakan dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan produk domestik bruto suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi kalau PDB suatu negara itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dikatakan itu terjadi pertumbuhan ekonomi tanpa memandang tingkat jumlah penduduknya naik atau turun. Baik, kemudian ada teori-teori pertumbuhan ekonomi. Ibu nggak akan menjelaskan secara detail, tetapi di sini saya singkat saja. Yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis. Menurut Friedrich List, di sini ada 5 tahap, yaitu tahap berburu, tahap beternak, tahap bertani, tahap kombinasi bertani dan kerajinan, kemudian yang terakhir tahap kombinasi bertani, kerajinan dan perdagangan. Ini teori pertumbuhan ekonomi historis menurut Friedrich List. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi menurut Bruno. Di sini ada 3, perekonomian barter, perekonomian kredit, perekonomian uang. Kemudian yang berikutnya menurut Krakauer, yaitu perekonomian nasional, perekonomian kota, dan yang ketiga perekonomian rumah tangga. Baik, kemudian yang keempat menurut Bernard Sombart, yaitu masa perekonomian tertutup, masa perekonomian kerajinan dan pertukaran, kemudian masa perekonomian kapitalis. Yang kelima menurut W.W. Rostow, yaitu perekonomian tradisional, perekonomian transisi, perekonomian lepas landas, perekonomian menuju kedewasaan, dan perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Ya, itu tadi teori pertumbuhan yang pertama. Kemudian yang kedua, teori pertumbuhan menurut ekonomi klasik. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama kebijakan pasar bebas, di mana di sini setiap individu atau unit usaha harus diberi kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi didasarkan pada mekanisme pasar akan lebih efektif tanpa campur tangan pemerintah. Kemudian yang ketiga, nilai dan harga barang atau tingkat upah, tingkat sewa tanah, dan laba ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Itu teori klasik ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith. Ada dua, di sini pertumbuhan produksi ditentukan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber modal. Jadi menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi itu dengan indikator adanya pertumbuhan produksi yang ditentukan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber modal. Kemudian pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini pendapat Adam Smith ya. Kemudian menurut David Ricardo, yang pertama, jumlah sumber daya alam terbatas. Kemudian tenaga kerja bertambah atau berkurang tergantung dari pemberian upah. Kemudian akumulasi modal jika keuntungan yang didapat pemilik modal melebihi keuntungan minimal. Kemudian yang keempat, kemajuan teknologi terjadi sepanjang masa dan peran sektor pertanian di sini sangat dominan. Kemudian ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Di sini disampaikan oleh Harrod. Ya, kalian nanti bisa baca sendiri dari modul yang sudah saya kirim. Kemudian menurut Swan, kemudian menurut Schumpeter, silahkan dibaca sendiri. Nah, saya hanya akan menjelaskan hal-hal yang penting saja. Nah, di sini cara tadi dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu terjadi jika ada peningkatan PDB. Nah, di sini cara menghitungnya itu dilakukan dengan rumus pertumbuhan ekonomi pada tahun T atau pada tahun tertentu sama dengan produk domestik bruto tahun T dikurangi produk domestik bruto tahun sebelumnya. Kalau misalkan tahun 2020, berarti kita mau menghitung pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Berarti rumusnya produk domestik bruto tahun 2020 dikurangi produk domestik bruto tahun 2019 dikalikan 100% dibagi dengan produk domestik bruto tahun 2019 atau tahun sebelumnya. Itu cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase terjadi peningkatan, maka itu dikatakan terjadi pertumbuhan ekonomi. Oke, kemudian kalau tadi pertumbuhan ekonomi, tolong dipahami ya apa artinya pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita masuk ke pembangunan ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi di sini pengertiannya yaitu adalah dikatakan terjadinya keberhasilan pembangunan ekonomi jika bisa menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah pembangunan itu telah mengurangi kemiskinan? Jadi di sini bisa dikatakan kalau negara itu mengalami pembangunan jika kemiskinan itu sudah bisa dikurangi tingkat kemiskinan. Kemudian apa yang dilakukan terhadap pengangguran? Berarti kalau tingkat pengangguran sudah berkurang, nah, itu bisa dikatakan terjadi pembangunan ekonomi. Kemudian, apakah yang dilakukan terhadap kesenjangan? Biasanya ada kesenjangan antara orang yang berpenghasilan besar dengan yang kecil atau kesenjangan sosial yang lainnya. Oke, kemudian perbedaannya ini yang harus kalian pahami yang suka ketuker-tuker. Kalau pembangunan ekonomi di sini pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan struktur ekonomi. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi atau economic growth itu adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto. Hanya menekankan peningkatan produk domestik bruto tanpa melihat indikator
pembangunannya itu berhasil atau ada tingkat kesejahteraan penduduk. Di sini itu tidak diperlihatkan. Nah, kemudian di sini ada perencanaan pembangunan. Ada beberapa pendapat para ahli, silakan nanti dibaca sendiri. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di sini adalah tanah dan kekayaan alam, kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi, kemudian sistem sosial dan sikap masyarakat. Ini hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kemudian di sini permasalahan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Nanti kalian cari sendiri contoh negara-negara berkembang saat ini itu negara mana aja. Itu ditandai dengan adanya rendahnya tingkat kehidupan, tingginya pertambahan penduduk, tingginya tingkat pengangguran, dan pasar dan informasi yang tidak sempurna. Kemudian yang kelima, ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional, rendahnya tingkat produktivitas, ketergantungan pada sektor pertanian primer. Nah, ini adalah permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Kemudian kebijakan dan strategi pembangunan. Di sini visi dan misi pembangunan nasional ini untuk di negara kita. Nanti silahkan baca sendiri. Ya, kebijakan dan strateginya. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah. Oke, kita lanjutkan arah kebijakan umum pembangunan nasional kita, yaitu arah kebijakan umum bertujuan melanjutkan pembangunan untuk mencapai Indonesia yang sejahtera. Kemudian kebijakan umum memperkuat pilar-pilar demokrasi. Nah, indikator di sini, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di sini adalah kita lihat ada beberapa indikator, yaitu indikator moneter, indikator non-moneter, dan indikator campuran. Tolong nanti kalian pahami yang masuk dalam indikator moneter itu apa saja. Kemudian yang indikator non-moneter apa dan indikator campuran apa. Di sini sudah dijelaskan dalam materi saya, jadi nanti silahkan dibaca. Baik, untuk materi kali ini saya cukupkan secara singkat sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Akhirnya sampai jumpa, silahkan kalian baca literasi-literasi yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tetap semangat, sampai jumpa pertemuan berikutnya.